cara yang seperti itu yang mengguna-guna kayak gitu. Keluarga juga nggak sih yang kayak gitu? Atau keluarga jauh atau keluarga dekat gitu? Oh iya, kalau dibilang jauh nggak mungkin sih. Yang dilihat tuh kayak manusia tapi besar banget, entah datang dari mana. Sosok anak kita dia tuh mengganggu saudaranya, kayak dia tuh lari, kita tuh lari, dan pohon itu tuh dia ngajak bicara terus kayak gitu. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bareng gue Adi Wahyudi. Thanks kalian buat selalu support dan udah request nih tentang segmen horor, dan kali ini spesial juga buat kalian dan aku mengabulkan adain segmen ini buat kalian. Tapi gue nggak sendirian di sini, bakal menghadirkan narasumber-narasumber yang emang punya history masing-masing yang nantinya bakal berbeda gitu. Nanti insya Allah bakal ada segmen horor pendaki gitu guys. Dan ini Kalita adalah perempuan yang emang mengalami namanya tuh mistis, tapi di rumah gitu, di kerabat rumahnya, bukan dari mistis alam gitu guys. Penasaran gimana ceritanya? Kita langsung saja hadirin Kak Lita. Oke, terima kasih nih Kak Lita udah bareng nih teman-teman, udah ada di segmen Janari gitu. Boleh disapa Kak Lita? Hai teman-teman, Instagram saya ada di bawah ya, Nurlita _. Nanti boleh dicek. Mau info buat kalian bahwa Kalita ini adalah mahasiswa tingkat akhir juga di salah satu universitas di Bandung ya Kak? Iya. Jurusan PGSD, tapi Kalita juga sering mengalami hal-hal apa Kak? Mistis. Oke Kak, mau nyeritain yang mana dulu nih Kak? Soalnya Kalita ini guys tuh banyak mengalami kejadian gitu, jadi terlalu banyak ya Kak ceritanya. Mungkin sekarang mau cerita yang mana dulu nih Kak? Oke, di sini saya akan menceritakan yang bikin serem banget ya. Sebelum dimulai, disclaimer dulu bahwa cerita ini bukan semerta-merta kita bawain buat menakut-nakuti atau buat kalian percaya, enggak. Tapi mungkin lebih kayak pesannya, kita bakal nyampein pesan gimana biar kalian gak ngerasain hal-hal mungkin yang kayak Nurlita atau kayak gue atau kayak teman-teman gitu. Biar kalian tuh jaga-jaga ya, dan bahwa nanti tuh bakal banyak hal-hal kejadian kayak gini gitu. Gue juga takut sebenarnya, tapi bismillahirrahmanirrahim. Fokus and begin. Oke, langsung aja Kak Kalita. Jadi gimana nih kronologi yang mau disampaikan gitu? Asal mulanya gimana? Iya. Asal mulanya ketika ada seorang kerabat saya, dia sangat bekerja keras gitu. Dia saking banting tulangnya, dia menafkahi keluarganya tanpa dia mengenal lelah. Dia terus bekerja keras. Tiba-tiba merasakan sakit. Setelah bekerja keras itu tuh merasakan sakit yang membuat dia lemas gitu, sampai keluarga dekatnya hadir kan, melihat kondisi kerabat saya tersebut. Ke rumah sakit, dia diponis penyakit darah tinggi sama mah. Mungkin Kak gara-gara, bisa jadi kan kita nganggapnya itu gara-gara kerja keras tadi ya? Iya, okay. Dia sangat kelelahan gitu, sampai istrinya juga ikut bekerja keras gitu. Dia emang keluarga pekerja gitu ya? Iya, pekerja keras gitu, iya. Dia bisnis woman dan woman gitu keluarganya. Emang bisnis apa tuh Kak? Itu kayak bisnis jualan seperti makanan ringan, sayuran gitu. Tapi punya ruko gitu atau lapak gitu ya? Dia punya, sampai banyak itu yang datangnya gitu, banyak.
yang mau membeli makanan tersebut atau sayuran tersebut. Dia laku keras gitu, seperti itu. Sampai dia tuh tadi sakit kan? Iya. Ya lanjut kan, kalau kan dia dibawa ke rumah sakit tuh. Iya. Terus gimana tuh pas di rumah sakit? Di rumah sakit dia merasakan, kan udah diinfus ya, udah diinfus. Beberapa hari kemudian dia merasa mendingan gitu, nggak kayak kemarin yang sakitnya emang luar biasa gitu, saking mahnya melilit banget gitu. Berarti nggak ada yang aneh-aneh sih sebenarnya? Iya, sebelumnya gitu dulu, sebelumnya itu belum ke hal mistis. Oh iya. Istrinya merasakan pusing di kepalanya, sampai dia nggak bisa beranjak gitu ke luar gitu, nggak bisa, sampai pekerjaannya pun tidak terselesaikan karena dia sakit gitu. Itu tuh gara-gara pulang di rumah sakit atau gimana tuh kan? Tiba-tiba sakit. Oh, setelah beberapa hari gitu? Beberapa hari kemudian. Tapi kan setelah suaminya itu merasakan udah mending, ya dia pulang kan ke rumah. Nah, langsung merawat si ibunya, istrinya gitu. Kayak giliran gitu ya? Iya, kayak gitu. Sakitnya giliran. Iya. Sudah merasakan sakit ya, istrinya sampai pusing banget, yang namanya pusing. Tiba-tiba kan banyak ya keluarga dekat tuh datang menjenguk istri yang tadi menjenguk. Tiba-tiba kedatanganlah ustad udah datang ustad itu. Dia merasakan bukan kayak hal medis gitu, soalnya kelihatannya emang sakit banget gitu, nggak bisa beranjak banget, sampai ustadz itu melihat sesuatu di atas, entah apa ya, kita yang melihat kondisi tersebut kayak nggak ada apa-apa. Tiba-tiba ustadz tersebut merasakan kayak efeknya tuh merasa gitu ke ustadz tersebut gitu. Tapi dia nggak ke rumah sakit dulu tuh? Enggak, soalnya tiba-tiba kan datang ustadz. Oh, gara-gara ada ustadz gitu? Iya. Mungkin ustadznya juga ada prasangka gitu nggak sih? Prasangka emang merasakan bahwa emang ustadz itu tuh emang bisa. Ustadz itu tuh kerabat juga, Pak? Iya, kerabat juga. Oh. Tapi Kalita juga sering ngerasa gitu nggak sih kayak ustadznya? Kayak ngerasa panas atau beda hawa? Paling gitu, beda kan? hawanya aja, kayak dingin gitu. Oh, Kalita juga ya kayak gitu tuh, Pak? Itu membacakan doa sampai serius banget. Ustadz itu berdoa. Setelah itu ustadz itu meminta kayak box kaleng gitu untuk memasukkan jin tersebut. Sambil berdoa langsung diambil dari kepalanya, soalnya kan tadi merasakan sakit pusing gitu. Udah gitu teh, udah proses diruqyah gitu nggak sih? Atau emang dibawa aja? Enggak ruqyah juga sih, cuman langsung dibawa aja, soalnya emang udah kelihatan bahwa makhluk tersebut emang mengganggu gitu kan. Kalau nggak mengganggu mah nggak apa-apa gitu, ada di rumah. Kalau ini mah mengganggu Tapi gitu. kita belum tahu kan, dari tadi ada suaminya terus sekarang istrinya, nggak tahu kan gara-gara apa ya kan? Iya. Oh, lanjut. Udah. Setelah itu udah dimasukin ke toples dan ditutupin kan biar nggak keluar gitu. Udah takut ya. Dimasukin, ternyata ustadz itu bilang bahwa yang makhluk tersebut menginginkan anaknya gitu. Tumbal. Iya, ditumbal. Nah, seperti itu. Tumbal. Membuat semuanya tuh kaget. Ya pada nggak mau ya ditumbalin. Orang takut gitu yang kayak gitu. Padahal kan kita nggak ngapa-ngapain gitu. Cuman istri sama suaminya emang bekerja keras aja gitu. Terus tiba-tiba ada yang bilang nih, tiba-tiba itu mah cuman apa sih? Bukan, kayak ada yang sirik
udah sembuh lagi. Suami istri itu tuh bekerja keras lagi ya. Oh, bisa sembuh ya, Kak? Iya, bisa sembuh. Udah gitu bekerja keras lagi. Nah, setelah bekerja keras, istrinya tuh sakit lagi. Tapi bukan hal Mistis. bukan mistis lah gitu. Oh, ini mah pure sakit. Iya, pure sakit. Trombositnya turun gitu. DBD. Penyakit DBD. Oke. Tahu diponis, beberapa kan pastilah ada yang menunggu gitu. Menunggu si istrinya. Oh, iya. Pasti Menunggu di rumah sakit. menunggu di rumah sakit ya, menunggu di rumah sakit yaitu suaminya. Nah, tiba-tiba suaminya tuh pengen pulang gitu, nggak tahu kenapa pengen pulang aja. Setelah pulang dia merasakan kayak kenapa sih, kayak kan emang suaminya bisa apa sih, bisa mengobati yang mistis gitu ya, sedikit demi sedikit, karena dia tuh rajin gitu ke masjidnya, sholatnya, tadarusnya gitu sering. Jadi emang kalau dengar hal mistis, dia percaya nggak percaya, tapi dia bisa menyembuhkan sedikit demi sedikit yang sakit dengan hal mistis tersebut. Tiba-tiba kan merasakan di rumahnya tuh kayak beda gitu. Tiba-tiba kan suaminya itu tuh tiduran biasa gitu di rumah, di kamarnya ya. Tiba-tiba ada yang lihat gitu, tapi bukan orang. Yang dilihat tuh kayak manusia tapi besar banget, entah datang dari mana. Sambil melihat sosok tersebut yang besar itu ya, yang serem, membuat si suami kerabat saya pun merasa ketakutan. Dia sampai teriaknya tuh histeris banget karena melihat yang kirain itu manusia, ternyata makhluk yang sangat menyeramkan, mukanya serem banget gitu. Emang dia nggak percaya, tapi dengan kenyataan yang dia lihat, meskipun dia pejamkan mata, dia melihat. Jadi dia tuh emang sendirian waktu itu tuh, sendirian di rumahnya. Ya. Karena si istrinya masih di rumah sakit. Iya, karena di rumah sakit. Ya, seperti itu. Tiba-tiba kan ngedengar tuh anaknya ngedengar suara ayahnya gitu teriak gitu sampai ketakutan gitu. Dia pun pergi ke rumah saudara-saudaranya, soalnya lumayan lah agak dekat Rumah aku. Tiba-tiba saudara-saudaranya tuh datang kayak mereka juga kayak bingung gitu, kenapa gitu, kayak iya ada apa gitu kan, soalnya anak yang tadi tuh emang ketakutan. Setelah itu kita semua membaca kayak adem gitu, soalnya melantunkan ayat suci Al-Quran kan gitu ya. Beberapa hari kemudian dia merasakan sakit yang luar biasa kembali gitu, tapi ini emang sangat sakit, soalnya kayak di rumah itu tuh emang udah gak nyaman gitu, pengen pindah. Dan akhirnya bawa suami itu ke tempat yang aman gitu, nggak di rumah itu, jadi pindah ke rumah yang membuat dia adem gitu, nggak terlalu banyak merasakan aneh-aneh gitu. Dan akhirnya dibawalah ke rumah tersebut. Setelah sampai di rumah tersebut, dia merasakan ya nyaman dulu gitu ya, nggak terlalu merasakan sakit. Jadi gimana gitu? Kan udah diungsiin, pas diungsiin kan aman, terus gimana gitu? Ada kejadian apa lagi setelah itu? Oh iya, selanjutnya pas malamnya merasakan kayak mual gitu, tapi yang di rumah tersebut keganggu kan, kayak suara-suara mual kan emang membuat kaget gitu ya, gempar gitu ya di rumah tuh, kayak ih harus ada ini itu gitu, kasih dia minum gimana. Nah, dia mual terus tapi tidak mengeluarkan yang ada di gimana sih, nggak ada di tenggorokan tuh, nggak pada keluar gitu. Udah gitu tuh
kan semuanya pada kaget gitu karena reaksi yang dia mual-mual seperti itu. Kita tuh ambil wudhu gitu, yang di rumah itu teh pada ambil wudhu gitu. Udah ngambil wudhu tuh baca lagi ya, baca ayat suci Al-Quran agar membuat dia tuh tenang gitu. Setelah itu teh sambil baca-baca, tapi ketika kita membaca-baca Al-Quran, si suami yang tadi tuh, yang saudara aku tuh nggak bisa tidur. Tenang tapi nggak bisa tidur. Posisinya kayak dia tuh begadang, kayak pikirannya tuh emang kosong. Terus dia tuh kan ada lagi sakit mahnya tuh keluar, jadi dia tuh fokusnya tuh karena bingung gitu, karena sesuatu yang masuk di dalamnya, dia tidak bisa melawannya gitu. Meskipun dia bisa melawannya, tapi dia tuh lemah karena dia mempunyai mah gitu, punya rasa sakit gitu. Jadi mau melawan si makhluk tersebut tuh nggak bisa gitu ya, karena dia lemah. dianya harus kuat kan. Iya. Kalau emang kayak gitu. Seperti itu. Itu sampai pagi kan? Itu tuh emang sampai pagi. Jadi yang di rumah tuh pada begadang, nggak bisa tidur. Soalnya ya termasuk kakak gitu? Iya gitu, ikut merasakan gitu ya. Terus beberapa hari kemudian dia seperti itu berkelanjutan kan. Oh, setiap hari? Iya, setiap malam. Tapi kadang siang juga dia tuh kayak merasakan, emang si makhluk itu tuh masuk ke dia tuh kayak bergetar gitu, kayak gini gitu, kayak gitu, sakit gitu, kesakitan, karena semuanya emang semua badannya tuh sakit gitu sampai bergetar seperti itu. Ya, padahal nggak di rumahnya ya? Iya, nggak di rumahnya. Tapi kan makhluk yang seperti itu nggak mendiami satu rumah gitu lah. Iya. Ikut gitu. Iya, pasti ikut gitu, soalnya kan dia mengincar gitu. Soalnya kayak ya udah, kayaknya si makhluk itu tuh pengen yang ada di tubuhnya gitu. Ngerti nggak sih? Pengen dianya gitu. Kalau nggak dia, anaknya yang tadi. Iya. Oh, ngerti. Lanjut Kak, gimana lagi tuh? Udah tiap hari gitu? Udah tiap hari gitu, kan semua di rumah tuh pada pusing gitu ya, mikirin ada yang kayak gitu. Bener gak sih? Kalau ada di rumah kayak ada yang gitu, kita tuh emang ikut juga, terus gak bisa tidur ya kan. Jadi makan juga ya, itu makan juga serasa gak mau makan. Soalnya dia sakit, jadi kita juga ikut merasakan seperti itu. Lanjut Kak. Lanjut. Udah pusing kan, di rumah tersebut tuh pada pusing. Terus datanglah sosok ustad, tapi dia tuh beda ustad lagi. Itu mah kan yang saudara, ini mah beda lagi ustadnya. Kayak emang banyak yang bilang bahwa bagus gitu ustadnya untuk meruqyah yang kayak gitu ya, seperti itu. Udah gitu tuh kedatangan lah ustad tersebut, didatangkan. Itu juga susah tau, pas datangnya susah banget, karena kayak kendalanya tuh emang bener-bener ada gitu. Cobaan untuk si ustaz datang tuh itu emang bener-bener susah, sampai subuh-subuh gitu nyari ustadznya, sampai mengetuk-ngetuk rumah pintu ustadznya gitu. Udah gitu tuh datang ya, dari itu datang ustaz tersebut. Pas kedatangannya malam-malam datang, ustaz tersebut malam-malam datang. Yang saudara aku yang sakit itu tuh nggak langsung lihat ke ustadznya, nggak tahu kenapa nggak mau, kayak kayak apa sih datang gitu, kayak gini gitu, kayak mau ngajak gelut lah gitu kan. Kayak musuh, datang musuh kayak gitu. Ustadz itu tuh baca doa lagi ya, kayak baca doa. Orang tersebut pun awalnya nggak bisa lihat ustadz, tiba-tiba sedikit demi sedikit tuh dia tuh langsung meliriknya gitu, kayak oh dia nggak ngapa-ngapain gitu, kayak dia nggak, ternyata bukan musuh, karena udah ngedoa-doain. Soalnya berubah-ubah ini posisinya, kayak udah masuk beda lagi gitu. Gimana sih? Oh, yang masuk ke dia tuh nggak satu jin gitu? Bukan, kayak dia diri dia,
tapi nanti tuh berubah lagi kayak gimana sih? Masuk keluar Iya, gitu ya. soalnya Jadi masuk sadar keluar. nggak Sadar sadar. nggak, nah iya, sadar nggak sadar dia tuh, dan dia merasakan kan sadar dulu. Udah sadar dia tuh bahwa ada ustaz yang ngomongin kayak gitu, itu didoain, udah didoain, tenanglah. Ini kata ustaznya ya, ini emang ada yang sirik ke dia, ada, tapi orang ini kuat, kayak beliau tuh emang kuat, jadi dia tuh kayak tadi mau ih aku mau kamu gitu, kayak mau dirinya gitu agar lemah gitu, kayak Dari kan si Jin dari itu tuh. pengennya tuh, soalnya kan dia bekerja keras gitu, kayak sirik dia punya sesuatu yang dia miliki tuh emang sirik gitu. Baru itu tuh ustadz pertama gitu ya yang ngedoain, dia pun tenang. Udah lama kemudian, hari kemudian pun emang setiap siangnya tuh emang siang malam, jadi ada gitu tuh datanglah ustadz yang ditunggu-tunggu itu loh ya, seperti itu. Ustadznya datang di malam Jumat, udah tengah malam banget sih, jam 10 datang. Emang sengaja malam. Sengaja malam, soalnya posisi malam tuh kayak emang bener-bener emang sepi gitu, jadi dengan mudah gitu untuk mengeluarkan si makhluk tersebut tuh. Setelah datang, dia tuh baca-baca doa. Udah baca-baca doa, dia tuh merasa sakit pada saat dipegang kepalanya, semuanya pada sakit gitu. Udah gitu deh. Jadi pas dipegang tuh padahal lagi ada jinnya gitu. iya, ada jinnya. Jadi dia tuh nggak ngerasain dia dirinya sendiri. Gitu ya. Udah gitu tuh, udah tidak merasakan dirinya sendiri. Ustadz tersebut tuh ngobrol gitu tuh, berkomunikasi sama hal makhluk yang seperti itu gitu. Berkomunikasi sama jin yang ada. Oh iya makhluk itu ya, berkomunikasi. Udah gitu tadi tanyanya kenapa bisa kesini, terus disuruh siapa gitu. Udah ditanya, jin itu tuh pada dia nggak mau ngomong. Dia tuh kayak apa gitu ya. Udah gitu teh, udah diajak ngobrol, tiba-tiba kan emang ditanya sok coba keluar, dia tuh nggak mau keluar, susah mau keluar tuh, udah susah keluar. Tiba-tiba dia tuh ya baca doa gitu, baca doa, terus dikeluarinnya tuh dari kepala gitu, dan disiapin juga kotak yang besi, kayak besi kue kaleng gitu, biar dimasukin gitu dengan secara pakai rempah-rempah seperti itu, kayak dikasih rempah-rempah gitu seluruh badannya tuh, bawang merah, bawang putih, terus kunyit yang kayak gitu, terus diolesin ya ke badan yang sakit. Tapi ya kayak belakang ini aja yang sakit aja gitu, udah diolesin. Makhluk tersebut tuh merasa kepanasan, panasnya tuh benar-benar biasa, kayak dia tuh emang tengkurap. Udah tengkurap, tiba-tiba didoain teh, langsung reaksinya teh bener-bener kayak mau terbang, kayak burung gitu ya, mau terbang, terus kayak kuya yang lagi kayak gitu. Nah udah gitu tuh udah merasakan panas-panasnya, soalnya emang susah banget keluar, sampai dicekik dulu ya, biar dicekik dulu, nggak tahu tiba-tiba dicekik, udah dicekik itu langsung dikeluarin gitu ya, secara perlahan, meskipun si saudara aku tuh emang merasakan sakit gitu, kayak capek gitu ya. Udah dikeluarin, alhamdulillah ya, dari kepalanya dan dari perutnya juga, soalnya emang merasakan emang sakit gitu. Daripada dikeluarin, udah dimasukin ke dalam toples yang tadi yang kaleng itu. Beliau pun merasakan
nggak terlalu sakit gitu, merasakannya tuh nggak terlalu sakit yang awal gitu. Jadi kayak dia kembali ke dirinya sendiri gitu, nggak terlalu yang tadi aduh ala gimana gitu ya, nggak. Jadi dia tuh kayak tenang, udah tenang, tapi tenang tuh dia tuh emang merasakan capek, soalnya udah diobatin gitu. Capeknya tuh emang bener-bener capek kayak lari dari mana gitu ya, capek. Padahal posisi dia tuh diam gitu di kasur berbaring gitu. Beliau yang sakit itu tuh merasakan kan di rumahnya teh kayak ada sesuatu gitu. Jadi dia tuh menyarankan kepada ustadz untuk meriksa gitu ya di rumahnya tuh emang apakah bener gitu, emang ada gitu. Kayak bikin pertanyaan gitu, bertanya-tanya gitu, sampai ke keluarga pun juga nanya-nanya emang apakah betul gitu ya di rumah itu teh emang berada. Soalnya banyak kejadian-kejadian aneh gitu. Contohnya ya, sebelum dia sakit tuh ada sosok anak kita, dia tuh mengganggu saudaranya ya. Dia tuh lari, anak kita itu lari, tapi dia tuh memunculkan bahwa ini aku loh, hantu itu tuh ya, yang hitam itu tuh kayak ini aku loh. Tapi kita kan sebagai orang yang belum pernah melihat itu kan, anaknya tuh kan belum pernah lihat yang kayak gitu. Pas udah lihat dia tuh sangat ketakutan gitu. Jadi ustadz pun tertarik gitu untuk memeriksa rumah yang tadi gitu, rumah yang sakit itu tuh, mencoba gitu mau melihat ada yang lihat budak hidung itu. Soalnya jadi bikin penasaran, iya emang bener ada atau apa gitu. Soalnya kan di rumahnya tuh di sekelilinginya emang di belakangnya tuh emang banyak kuburan gitu, banyak kuburan dan pohon-pohon yang besar gitu. Jadi kayak emang bikin tanya juga sih, ustadznya juga pengen lihat gitu. Setelah itu udah kita tuh udah diskusi bahwa ya udahlah, kita coba gimana sih pas kita datang ke sana tuh emang bener-bener atau gimana. Setelah itu saat itu memeriksa rumahnya, udah memeriksa, dia mencoba berdoa-doa dulu di tengah rumah. Udah berdoa, tiba-tiba emang bener-bener ada. Nah, di bener-bener adanya tuh di WC. Di WC tuh emang bener-bener banyak. Salah satunya ada kayak yang makhluk-makhluk yang mengganggu gitu. Terus dicoba ya dilihat-lihat di WC-nya itu emang benar ada. Terus mau emang mengganggu gitu. Jadi harus berdoa nate emang benar-benar berdoa agar si makhluk itu tuh emang keluar gitu, jangan mengganggu. Dan akhirnya si toples yang itu tuh, yang kaleng tuh emang bener dimasukin. Tapi si makhluk itu harus masukin ke toples tuh dengan berusahanya tuh emang benar-benar kita tuh susah. Soalnya makhluk itu tuh yang pertama dia tuh suka lari-lari gitu, kayak udah di WC ke kamar, udah dari kamar ke dapur, jadi kayak loncat-loncat gitu. Jadi susah banget itu tuh. Terus tiba-tiba dengan sekuat mungkin gitu ya, sambil berdoa-doa gitu bareng-bareng agar si makhluk itu tuh masuk ke dalam toples tersebut. Nah, di depan rukonya tuh emang ada sosok makhluk yaitu kayak, jadi pocong itu teh emang yang siriknya tuh emang bener diadain, kayak makhluk-makhluk itu tuh emang diadain sama mereka tuh agar pocong di depan ruko itu, agar si pembeli teh gak mau gitu ke warung tersebut, ke ruko tersebut tuh. Jadi gak mau, hawanya teh gak mau pesen-pesen apa tuh kada gak mau. Emang niatnya tuh ya ada niatnya tuh di rumahnya teh pengen belinya ke sini gitu. Tapi pas mau mendekat ruko tersebut tuh jadi balik lagi kayak nggak mau gitu. Soalnya udah hawanya teh kayak nggak mau,
kayak dinginnya tuh emang bener-bener gak mau ke sana. Ternyata emang ada poci di sana gitu. Pantesan sepi gitu di ruko itu tuh, karena ada sosok itu, makhluk itu. Itu udah rumahnya udah bersih pun mencari-cari gitu, kayak melihat-lihat gitu, lihat-lihat di luarnya tuh kayak emang iya ada lagi loh di luarnya, kayak di luar dapurnya tuh emang merasakan ada, tiba-tiba ada pohon yang sangat tinggi sekali di antara pohon-pohon yang lain, tinggi sekali di luar rumah. di luar rumahnya. Dan pohon itu tuh tiba-tiba ngajak bicara Pak Ustadz itu, kayak bisa ngomong gitu. Tiba-tiba ada pohon gede, tapi si pohon itu tuh ngajak Enggak komunikasi gitu. enggak tiba-tiba, emang ada pohon besar. Emang semuanya tuh banyak pohon sama kuburan kan, tapi di salah satu pohon itu tuh yang paling besar. Nah, makhluk itu tuh sangat gimana ya, nyaman gitu di posisi pohon yang besar itu tuh gitu. Terus Ustadz pun membaca-baca gitu sambil awalnya bisa ngomong gitu teh. Si pohonnya teh emang bisa ngomong gitu, kayak bergeraknya teh kayak, kan kalau ada angin tuh semuanya tuh ikut bergerak. Ini mah kayak dia aja gitu yang bergeraknya, kayak iya gitu pokoknya mah. Mistis pokoknya gitu. Takut saya juga ya merasakannya gitu. Udah gitu tuh di pohon itu tuh tiba-tiba Ustadz pun membaca-baca gitu, udah baca, dan akhirnya pohon itu tuh kata Ustadz harus ditebang. Kerabat saya pun merasakan tenang gitu kan, emang udah dibaca-bacain. Pas besoknya pas datang ke rumah kata Ustadz harus pakai ramuan ini kayak apa sih, kayak rempah-rempah tuh ada kayak di kaca tuh kayak gitu, harus disimpan gitu biar nggak masuk si makhluk itu tuh, kayak menjaga itu tuh. Jadi pas besoknya tuh si saudara aku tuh, kerabat aku tuh bisa masuk ke rumah tersebut, meskipun awal-awal pada takut kan, soalnya banyak yang kejadian gitu-gitu. Nah, dan akhirnya sekarang bisa dihuni gitu, bisa di itu lagi apa sih, bisa kita tuh bisa bisnis lagi gitu. Istrinya tuh datang juga kan langsung ke rumah, tapi pas diceritain kejadian yang dialami oleh si suaminya, istrinya tuh emang benar-benar gak percaya, kayak positif thinking aja gitu. Tapi ya kalau dijelasin secara rinci kadang susah gitu ya ke orang, kalau orangnya gak percaya ya gimana gitu, terlalu positif thinking sih itunya. Dan akhirnya suami istri itu tuh kayak berdebat, kayak kita bisnis lagi nggak sih kayak gitu. Tapi si suaminya tuh kayak emang ya udahlah jangan, soalnya yang aku rasain tuh kayak gimana ya, kayak emang serem banget gitu, soalnya makhluk itu tuh ya masuk gitu. Jadi nggak mau lagi bisnis seperti itu gitu. Ya seperti itu Kak ceritanya yang pernah saya alami dan kerabat saya. Oh, ini nih Kak, aku mau nanya ini ke Kalita. Kan itu tuh ada jin yang pertama tuh, yang istrinya. Ya. Kan dia tuh nyoba dulu ke Ya. istrinya kan. Nah itu tuh jinnya sama dengan si bapaknya gitu atau beda? Saking banyaknya beda sih, soalnya kayak banyak gitu, nggak dari satu atau dua. Ada deskripsi lagi gak sih Kak? Itu tuh kayak ini gak sih, kayak masuk ke santet atau enggak sih? Atau bisa ke teror aja? Ya kalau dibilang santet ya emang iya gitu, teror ya teror gitu, soalnya posisi dia tuh emang dia tuh sangat naik gitu, lagi naik-naiknya, tiba-tiba ya ada yang ngedownin, dan ada juga ya ada yang ngedownin pakai cara yang seperti itu, yang guna-guna kayak gitu sih. Ya ngalamannya lewat yang kayak gitu ya Kak? Iya. Menurut Kakak itu, ini setahu Kakaknya, terus yang Kakak rasa itu bisa jadi keluarga juga nggak sih yang ngelakuin itu? Atau keluarga jauh, atau keluarga deket gitu Kak? Oh iya, kalau dibilang jauh nggak mungkin sih, soalnya pasti yang deket, soalnya kan dia tahu
ke kehidupan dia, aktivitas dia gitu ya, jadi tahu gitu. Jadi posisi dia mau pergi atau gimana kan tahu, pasti ada yang dekat. Udah terincar lah. Cuman kakak nggak mau nyebutin mungkin ya dari di sini. Tapi kakak tahu kan? Kalau menurut saya serasa tahu. Tapi itu Allah. Kan kakak udah nemuin tuh hal-hal banyak ya kak. Mungkin kakak juga ada firasat bakal ada hal kayak gitu mungkin ya kak. Terus pasti itu teh kiriman kak, hantu itu teh banyak itu. Kan tadi tuh ada makhluk yang gede berbulu hitam, terus ada yang masuk-masukin ke toples, ada apa itu yang anak kecil hitam gitu. Gimana tuh? Juga. Oh, kalau hantu-hantunya kayak gitu mah emang kiriman gitu ya. Tapi kan setahu aku emang semua rumah gitu emang pasti ada si hantu. Tapi ini kayak emang bener ngeganggu posisi di rumah itu. Kayak emang bener-bener ngeganggu, pikir ya seperti itulah gitu. Karena dia emang bener-bener sirik kayaknya ya, sampai ke gitu. Ini mungkin dari teman-teman juga pengen tahu pas kejadian dia tuh dipegang-pegang kak sama Ustadz yang dia tungkrep. Oh iya. Ya, itu gimana tuh kak? Bisa dijelaskan detail gak sih? Oke, nah pas udah dipegang-pegang gitu, sebelumnya tuh dia tuh kayak tahu gak sakroh? Yeah. Nah, kayak mau meninggal kayak gitu ya, pokoknya kayak ya Allah nyawanya kayak gimana gitu ya, pikiran semua keluarga tuh kayak kita tuh udah yasinan, udah nangis kayak apa sih, anak-anaknya pun kayak gak tega gitu ya, emang jangan dulu pergi. Tapi si bapak itu tuh kayak mau nyerah gitu, udahlah, soalnya udah sesakit ini gitu. Tapi dengan adanya Ustadz gitu, alhamdulillah bisa keluar gitu makhluk itu. Seperti itu kan. Jadi tujuan yang pertama tuh kan tadi tuh nyari tumbal ya kak, mau diganti kan sama anaknya itu ya. Tapi yang jadinya ke bapaknya kan, karena mau menandingi ilmu si bapak kan ya. Tapi mungkin alhamdulillah nggak kesampaian kan dari tujuan yang meror keluarga itu ya. Alhamdulillah dengan berkat keluarga dan doa-doa gitu ya, dan dia juga meskipun dia mau menyerah tapi ya alhamdulillah gitu ada Ustadz yang mendoakannya seperti itu. Oke. Terus sekarang gimana kak kondisi keluarga sekarang? Alhamdulillah emang semuanya gitu ya merasakan takut gitu dengan hal mistis. Semoga kedepannya nggak merasakan hal-hal yang seperti itu karena merugikan gitu ya. Pesannya nih kak buat orang-orang menurut kakak gimana? Pesannya, nah kalau kita gitu ya, kalau kita merasakan tersaingi atau gimana ya, kita juga harus up lagi gitu lebih dari dia. Tapi jangan sampai cara yang seperti itu, jangan sampai mengguna-guna seperti itu. Tapi kita harus lebih up lagi, yang lebih dari dia gitu. Jangan terlalu mikirin sih menurut kalian emang nggak pernah ngerasain hal ini. Dan buat kita semua sebagai yang saling berkeluarga, maksudnya tuh apa ya, harus saling jaga gitu, jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak pernah diinginkan. Dan buat kalian yang emang punya cerita sama, boleh nanti sharing ya guys, bisa DM atau via kolom komentar juga bisa. Ada kata-kata motivasi atau kata mutiara nih terakhir dari kakak? Oke, kata-kata dari saya, apa yang ditanam dan itu yang dituai. Jadi ketika kita menanam sesuatu yang baik, nanti kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik juga gitu. Makanya jangan yang jelek. Jadi makanya jangan nanam yang jelek-jelek ya, apalagi keburukan yang membuat orang itu merugikan. Terima kasih buat kalian yang udah tap video ini sampai akhir, dan semoga kalian juga pesan amanat kita yang mau disampaikan sampai ke kalian. Dan buat kalian apa suka konten ini boleh berkomentar, dan request lagi mau bareng Kalita lagi, ayo request, karena Kalita juga masih banyak
cerita-cerita horor yang lainnya juga ya Kak. Iya, insya Allah pasti. Pokoknya jangan lupa like, komen, dan Subscribe. makasih banget buat kalian, dan makasih juga Kalita udah nyempetin waktu buat nyerita di sini. Kita mau ngucapin buat saudara-saudara kita yang lagi puasa. Semoga lancar puasanya. Amin. Semoga bulan sucinya Berkah. berkah. Amin. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.